Satu. Baik, alhamdulillah. Ini daerah apa, Mister? Lembarawa, Lembarawa, terkenalnya Brawa. daerah Brawa. Ya, Brawa apa Brawa? Brawa. Brawa. Baik. Waduh, pemenang. Waduh. Kalau mau kesorot kafe orang ngopi-ngopi, orang ngopi tinggi. Teh. Iya, teh. Telang. Telang. Tadi warnanya ungu. Saiki hijau. Tosca. Berubah ya. Oke, Mister. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Walaupun belum di rumah yang di Tegal gak kalah keren. Iya, Tempatnya pernah. pernah nganterin Mister kan waktu awal-awal. Tapi kan nggak ke belakangnya mesti oh ya. Iya. Belakangnya keren juga. Mister ini tempat apa, Mister? Ini tempat kebun keluarga. Iya, kebun keluarga. Persis di sampingnya kuburan utama. Ini dari dulu ini udah ada, Mister. Dari dulu, dari sebelum lahir sudah ada kebun ini, tapi kebunnya itu kebun terbengkalai, nggak ada yang ya ngurus, semak belukar kemana-mana. Tapi pas pandemi, Semak belukar apa ya namanya ya? ya Kayak gini apa? enggak, kalau ini ilalang gitu. kalau ini termasuk udah rapi. Kalau ini yang nggak terurus seperti ini punya orang nih belakang, ini nggak terurus. Jadi kita mau jalan pun susah. Ini banyak hewan-hewan yang nggak tahu lah, mungkin ular. Ini nih. Kayak burungnya aku. Ya, itu yuyu Yuyu. namanya. Oh, yuyu. Yuyu bule. Soalnya anak Kalau ini udah aman, kalau ini udah bersih. Selama pandemi tahun 2020 itu kan yang full ya, Om. Iya. Ya di Homeschooling. rumah akhirnya ya homeschooling. Akhirnya semuanya dirapikan, terus ditanemin pohon sengon. Sengon. Nggak tahu kenapa sengon ya? Ya sebenarnya nyoba-nyoba aja Sengon sih. mungkin ini nama daerah mungkin pertama kali ditemukannya ya. Nggak tahu. Ini jenisnya sengon Salomon Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman berarti ya. Kenapa namanya Salomon itu berarti gede, agung. Karena ini jenisnya itu bisa tumbuh paling besar. Ada sengon albasia, ada sengon macam-macam lah. Namanya ada apa, Mister? Nggak tahu Emang kayak ya. gitu. Iya nggak tahu pokoknya. Sengon ini pinggir pantai namanya sengon apa ya? Ada. Iya. Yang ya aku ngambilnya ini yang sengon Salomon Sulaiman. Nah sampai sekarang berarti 2020 sampai sekarang alhamdulillah masih ya bertahan lah ya. Bertahan ya. Dulu ditanemin apa mati. Soalnya kerendam terus sih. Ini yang kuat sampai sekarang. Banjir gimana, Mister? Banjir tenggelam. Nah Ini tenggelam. ini enggak, ini aja nih, ini tenggelam. Ini karena ini dulu zamannya Mbah. Ini tuh dijadikan apa ya? Buat aduk ngambil bata, tanah bikin bata. Jadi diambil, diaduk, dibikin bata buat rumah. Jadi ngambilnya dari sini. Akhirnya kan tanahnya di bawah itu nggak padat kan, selalu bergelombang. Kiriman dari mana sana sini, udah tenggelam semua. Makanya nggak ada tanaman yang kuat kecuali yang ini nih. Sengon. Iya, Yang kecil-kecil ini ya apa sih ini namanya, ketela. Terus ini ada sereh. lengkap ya, Mister ya? Ya lumayan. Walaupun bukan di kayak daerah perbukitan ya. Nah iya. Walaupun nggak di perbukitan di gunungan tapi lumayan. Sereh kuat, termasuk kuat karena kemarin juga ternyata banyak saya nandur sereh nyampe mungkin ratusan di sini. Sudah dipanen, sudah dibeli sama tengkulak. Jadi tengkulaknya datang beli gitu. Misalkan segini 10.000, kali misalnya 100 berapa? Berapa? berarti bira. 10.000 sejuta berarti. Misalkan ya kan. Ya misalkan. Ya kalau 5.000 kali 100 500 wes. Nah itu gak diapa-apain. Cuman tumbuh sendiri gitu. Ya saya tanam ceplokin ya di tanah ya. Biarin aja. Oh, berarti ini punya keluarga. Iya, ini keluarga. Hebat ya. Ini keluarga semua. Awalnya sampai sini punya keluarga. Cuman karena ini dibikin apa ini namanya ya? Kalau orang sini namanya talut ya. Pembatas buat aliran
irigasi. Air irigasi, Ini dibeli sama orang luar. Ini jadi makam keluarga orang luar ya. Sebelah sana keluarga sendiri itu tuh. Itu Mbah Buyut tuh yang satu apa istilahnya ya? Bani Abdurrahman di situ. Bani Abdurrahman kebetulan bapak juga namanya Abdurrahman, jadi bukan itu. Mbahnya lagi gitulah. Itu di situ. Jadi ini keluarga semua. Berarti itu yang mbahnya papa apa gimana? Apa masih di atas lagi? kayaknya mbahnya jalur Mbahnya ibu papa. ya. Mbahnya ibu berarti. Enggak, bapak punya ibu, pak ya punya ibu. Ya pokoknya mbah lah, pokoknya dari jalur bapak di sini semua. Sini tuh sama saudara semua itu. Kalau mbah saya sendiri, mbah dari papanya bapak itu malah beda di sana. Kok bisa beda? Permintaan. Oh, permintaan. Permintaan wasiat Ya, sebelum meninggal minta dimakamkan di sana, nggak tahu. Oh, waktu itu behind story-nya ada. Iya, nggak nanya-nanya sih mau ada apa di sana. Pokoknya itu. Ya dari kecil seperti udah biasa kayak main-main di kuburan. Kalau malam lewat sini nggak ada apa-apa lah. Alhamdulillah ya. Tadi sempat lelucon moga-moga nggak dianggap serius ya Pak Bu ini. tadi kayaknya di sini setannya kehilangan wibawa. Moga-moga itu. Enggak. Kalau bagi orang sini, orang yang ini nih, orang yang rumahnya deket sini, Iya. itu Ini mereka apanya? ini rumah ada orangnya. Iya rumah serius. Jadi bagi orang-orang yang sini nih, itu mereka udah biasa. Jadi nggak ada rasa takut belakangnya itu kuburan. Ya biasa. Mungkin ada saya 37 tahun di sini, hampir tidak ada melihat keanehan apapun. Kalau orang lain cerita, oh di belakang rumah sering ada suara-suara buat lalu lalang apa itu jalanan makhluk gaib gitu kan. Kalau malam tuh ramai banget di belakang rumah. Apa iya? Orang aku di rumah aja aman-aman saja. Tapi orang lain. Tapi kadang emang kayak gitu, misalnya dekat saya juga ada kuburan, dan kuburan itu bagi orang-orang yang nggak di situ ya. Iya, serem ya. Iya. Nah, zaman aku kecil juga kalau berangkat ya lewatnya situ. Iya. Kuburan itu kayak gini sama apa namanya, di tengah-tengah ada jalan nih, jalan setapak lah, bukan buat mobil, paling motor. Tapi motor kayaknya nggak lewat situ. Kayaknya apa ya, orang penak lah ya. Paling jalan kaki lewat situ. Dulu itu pohon sini gede-gede banget. Ada pohon jati, pohon kelapa, pohon apa gede-gede banget. Jadi serem angker. Begitu selesai nggak ada pohon, paling pohon besar ini. Yang ada temen pernah lihat ya pesen sih, jangan sering main di sini. Kenapa? Ya pokoknya ya kuburan kan pasti banyak lah ya. Penunggu-penunggu lihat ya ada tuh di situ, di sini ada pokoknya. Ya percaya pasti makhluk gaib itu ada gitu. Cuman kan iya gimana kita gitu kan. Kalau kita juga saya nggak ini loh Mister, saya kesini itu nggak tahu kalau memang tempatnya ada kuburan. Kalau Mister kan paling nge-share ya kalau di foto, di video, di status ke kebun, bukan kuburan ge. Entah kinyong di prank apa pimen ya. Nggak ada kuburan, nggak kalimat kuburan tuh nggak ada. Mungkin kalau cerita kuburan nggak jadi datang ya. Enggak loh, maksudnya gini, nggak masalah sih Mister. Cuma aku tadi baru pas ada nonton, jadi orang punya apa namanya podcast horor. Oh, iya. Diundang Deddy Corbuzier. Nah dia cerita di situ. Itu mulai dari cerita kenapa dia bikin podcast horor gitu. Terus ketika mereka membuat video itu apa sih pengalamannya gitu. Iya. Biasanya mereka mewawancara, mereka sekarang yang diwawancara sama Deddy Corbuzier. Ya salah satunya bahas kayak tempat kayak kuburan kayak gini loh. Bahwa ya kita kalau Deddy Corbuzier bisa bilangnya, saya sih nggak percaya kalau ada hewan apa namanya makhluk-makhluk kayak gitu. Saya percaya gaib iya. Cuma kalau yang lebih spesifik kayak gitu saya percaya bilang kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah saya juga nggak pernah lah, jangan sampai. Iya. Kalau sering kedengar kan sering ya. Iya. Dengar gitu ya. Kalau pernah dulu masih di asrama misalnya di pesantren itu. Kalau malam itu ya kayak di bawah itu rame. Saya kan di lantai 2 kan, di bawah itu rame. Ya dari mulai ramai kayak ada aktivitas, ramai kayak ada yang nyapu gitu. Padahal sepi ya, kosong. Sepi, kosong. Pernah iseng-iseng tak cek, oh sepi gitu. Ya gitu. Ya apa namanya, tempat kayak gini ya memang biasanya kayak gitu suasananya. Tinggal sebenarnya
kalau kita sudah punya stigma kalau tempat kayak gini nih gini-gini, kalau ada pohon gede mungkin gini-gini, ya akhirnya ke bawah nanti bisa jadi. Kata detektif Conan itu, kita jadi detektif Conan kayak hantu itu adalah sebuah imajinasi yang dibuat ketika kita merasakan takut. Muncul sendiri ketika ketakutan itu muncul. Kita takutnya sama pocong, muncullah pocong. Muncul, iya. Kita takutnya sama genderuwo, muncullah genderuwo. Iya. Mungkin Mungkin hasil refleksi ya. jin itu ya ada, cuma di penglihatan kita itu gitu loh. Ada. Mungkin, Padahal kan secara di Islam juga jin, kalau kita ngelihat langsung juga mungkin kita beda ya, bukan seperti yang kita nonton di TV-TV. Itu Iya. beda banget kalau aslinya. Cuman menampakkan apa yang orang ketakutan manusia gitu. nah, tergantung inputnya. Ah, betul. Nanti outputnya kayak apa. Kalau saya sering ke santri itu bilang, anak-anak, kalau misalkan kamu bayangin kayak gini, ya nanti keluarnya Munculnya gitu. Makanya bisa bisa dimaklumi, setan di sini dengan setan di luar. Beda. Iya bener, logika itu pernah tak sampaikan ke siswa. Kamu pernah mikir nggak sih di Amerika itu nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak? Oh iya ya, coba, padahal kan kalau logika kamu, mereka bisa ngilang, mereka bisa terbang, harusnya kan ada di sana. Terus kita di sini nggak ada Dracula, nggak ada apa itu yang vampir. Coba bayangkan, berarti intinya itu mereka itu cuman nggak ada, hanya ada refleksi kamu karena kamu suka nonton horor, suka film horor, cerita-cerita dari kecil ini, muncullah itu. Jadi makhluk gaib itu menampakkan apa yang orang kita ditakutkan itu muncul. Ya kita bayangkan itu. Nah, sama saya jadi inget filmnya Batman. Apa itu? Yang Batman yang pertama kayak itu yang. Jadi dia punya musuhnya itu punya zat yang asap Scarecrow. Dia bisa halusinasi. Jadi apa yang dia lihat nanti muncul ketakutan itu. Jadi tiap orang itu munculnya itu beda-beda. Batman sendiri takut sama kelelawar. Begitu dikasih itu asap itu, dia langsung muncul kelelawar. Beda lagi orang lain. Ketakutan dia apa? Begitu dikasih asap itu, dia muncul takut banget seperti itu. Jadi mungkin konsepnya seperti itu. Iya, konsepnya. Bisa jadi itu secara ilmiah ya. Caranya bisa ditanggung jawab itu seperti itu. Jadi mungkin sama juga untuk seperti itu. Jadi selama ini 37 tahun di sini, alhamdulillah jangan sampai melihat yang real seperti itu. Tapi orang lain pasti ngelihat kok. Tetangga di depan rumah sering katanya, kalau di sini ada tuh. Mana sih? Saya pinggir aja itu nggak pernah di depan rumah tuh. Habis isya, papa, ibu, saya sendiri nongkrong depan rumah, gelap, biasa aja, ngobrol, adem dan sebagainya. Kadang sampai kalau bapak-bapak malahan sampai jam 12 di situ sambil ngopi dan sebagainya, nggak masalah. Ya ngobrol biasa kayak gini, cuman malam di teras tadi depan rumah, sampingnya seperti ini, ya udah. Nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya juga pengen bayangan saya, Mister, kayak tempatnya mungkin kebun bagus kayak. Emang iya sih ada kebun ya tadi, tapi nggak ada bayangan kayak gini. Oh iya, aku kalian dorong tak muda pesawat bukan ada si nelpon. Jalan masih. Ayo baiklah jam 5. Mau diisut asem dan iki bareng. Nyok, kita ngomong asem Kan balik mengendi, memperak brebes be ya. Paling 5 menit be anjuk. Iya, aku bemong ngomong konon kok. Nyobeng kopan maring Tegal. Maring Tegal mah. Ente cerita apa mungkin tentang harapan cerita, lagi males ngomong. Iya. Jadi kalau kita sebenarnya misal di tempat kayak sekolah ya, kata penjaga sekolah biasanya itu bilang kayak gini. Kita sekolah kalau malam tuh rame. Bahkan pernah ada sekolah yang ada ekskul drum band, tapi bukan di sekolah kita, bukan. Drum band, bukan drum band toh, di situ ada musik gamelane. Ada musik yang selain musik drum band lah. Kalau malam rame. Cuma karena menjaga sekolahnya itu orang sepuh ya, orang sepuh yang dalam arti nggak terlalu dari teknologi itu nggak, itulah. Kalau orang anak sekarang mungkin apa kayak direkam sendiri, direkam gitu loh. Kalau mereka kan enggak, cuma cerita mereka kayak gitu. Kalau malam itu di ruangan ini ruangan tempat nyimpen alat-alat drum band. Kadang senarnya ada yang kayak musik alat gitar kayak nyetik sendiri, kadang kayak
deng. ding kayak gitu. Dan yang dengar penjaga toh. Penjaga. Jaga ya, walau alam memang apa mungkin karena ada kucing ya, kucing di situ mampir, nyatek sering kayak gitu ya, bisa jadi. Kalau saya sendiri, kalau kata orang juga kan hutan itu kan sarangnya. Iya, benar. Hutan itu kan sarangnya juga. Iya. Bahkan maaf ya, ada yang banyak busukan mesti ke hutan. Iya. Hutan gunung ya. Hutan gunung. Mungkin filosofinya kenapa dulu orang-orang dulu itu nyari itu ke gunung mungkin karena tempatnya tinggi ya. Tempat yang tinggi itu katanya lebih dekat dengan Tuhan. Jare. Makanya kan mesti pada semedi kan ke gunung. Mungkin karena tempatnya tinggi lebih dekat dengan Tuhan gitu loh. Terus kalau ke gunung juga yang pernah saya rasakan ya, misalnya selama saya di gunung pernah ada orang bilang kayak gini, di Merapi itu ada pasar bubrah namanya. Pasar bubrah itu bukan pasar, base camp sebelum puncak Merapi. Di situ katanya kenapa dinamakan pasar bubrah, ada kalimat pasar karena di situ banyak transaksi goib. Transaksi goib. Iya. Kalau tenda kita di situ lagi bermalam di situ, memang banyak kan kalau mau summit attack itu, maka malamnya di situ semua ngecampnya. Kalau di malam hari itu ada yang gedek tenda. Ya. Itu Mas Nopo Mas, biasanya kayak gitu ngomong katanya. Atau ada suara rame-rame, tuku apa ya. Nah, biar suaranya itu hilang, lemparin aja koin. Harus koin. Katanya koin. Mungkin karena uang lama ya, uang lama itu koin kan ya. Koin. Yang satu sih tak cukup nyong. Oh, itu sewa. Tak cukup nyong. Kan baik napa Pamista sih? Pas namanya Pak Untung. Koin Mas. Pas lagi pramuka Pamista ya. Iya. Oh, pas itu mah koin kecil loh. Koin kecil. Yang Pak Jumadi itu wakil wali kota. Iya. Tapi memang ketika dibuka nggak ada ya? Nggak ada, Mister. Cuman suara-suara. Ya alhamdulillah juga saya ketika di itu nggak ada kayak gitu. Nggak dengar. Cuman mungkin saya terlalu lelap ya, nggak tahu. Apa tertentu toh ya? Tertentu biasa, mungkin tertentu. Nggak semua pengunjung, nggak semua pengcamp di situ denger gitu. Makanya ada seseorang yang kalau mau mendaki kan orang-orang kadang kalau saya mau mendaki saya melihat-lihat video-video dari orang yang pernah ke situ. Dia justru enggak. Dia justru kalau mau ke Merapi nih dia enggak mendaki lewat, enggak mengambil info dari Merapi, video-video di Merapi enggak. Paling mereka mempelajari saja, ada denahnya biasanya. Oh, ada berapa pos, nanti jarak-jaraknya berapa kayak gitu. Mereka bisa ngitung dari sisi tenaga, mungkin juga barang bawaannya mau dibawa. Tapi selebihnya enggak. Apalagi cerita-cerita kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti pas nyampe paranoid sendiri ya. Iya. Ini jangan-jangan diceritain yang tadi. Udah muncul gitu. Akhirnya bener kan? Sempat saya ke Gunung Slamet, saya lewat jalur Bambangan. Itu ada yang namanya Samarantu. Samarantu itu katanya dari kalimat samar hantu gitulah. Di situ katanya banyak itu. Nah, di Samarantu itu sebelum kita melewati pos Samarantu itu kita nanti ada pohon dua jejer gini membentuk pagar. Ya. Jadi kita kayak lewat di terowongan, gerbang. Katanya di situ gerbang magic di situ. Di situ juga ada terpampang jelas dilarang camp di sini gitu. Tapi ada sing ngecamp, aku mau nanya sing ngecamp. Ada yang kan beberapa tenda yang ngecamp. Ya mungkin ya. Karena emang saat itu ramai, Mister. Pos Bambangan itu ada 9 pos. Yang paling penak untuk ngecamp itu pos 5. Karena emang luas, terus juga di situ ada warung, warungnya buka. Kalau yang 6, 7, 8 sampai 9 itu udah kecil, tempatnya itu kecil-kecil, medannya itu kecil-kecil sempit-sempit. Kalau di 5 tuh paling enak. Mungkin karena rame. Dari sana tuh rame, jam pos 5 rame, pos 6 rame. Akhirnya ngecamp di pos 4. Saya sih khususnya gitu. Oh, orang mikir sing kan nantang ya itu. Tapi akhirnya nggak ada kejadian ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Katanya sih banyak kalau di situ. Ya Allah, mau pas itu malah saya lewat pos 4 itu pos 4 yang Samarantu itu pos 4. Mau ke pos 5. Aduh, dia aja sampai pas maghrib kayak gitu. Paling pas jalannya itu dicepetin.
cepet. Terus lewat pos 4 mending wah plong gitu, tinggal lewat pos 5 gitu. Ya gitulah cerita-cerita, ada sendiri cerita-ceritanya gitu. Kalau ini ya sering ya, bukan sering lagi ya. Kan biasanya setiap sepekan sekali hari Ahad pasti aku kesini kan. Pasti ke kebun. Nggak tahu kenapa setiap hari Ahad ada yang pemakaman di sini. Setiap kesini. Iya. Biasanya itu pagi jam 8, jam 9 kan udah nyampe sini. Maksudnya ke pemakaman itu ada yang meninggal? Ada yang meninggal. Dan itu sering. Malahan pernah tiga pekan berturut-turut ada. Lagi di sini ternyata ada menggali di situ, menggali di situ. Loh kan pekan kemarin udah ada. Ini bukan ada lagi, ada lagi. Ya, di sini emang orang-orang dekat sini apa? Orang sini semua. Orang satu kampung. Semuanya ada sih satu, cuman nggak terlalu besar di sana. Itu khusus daerah sana, tapi rata-rata semuanya di sini semua. Apa emang maaf ya mungkin usianya udah sepuh, apa emang dari mereka itu ada yang pernah usianya itu yang meninggal masih muda ya? Macam-macam. Macam-macam ada yang muda, cuman pas saat yang kemarin pandemi. Nah, iya pas pandemi ya. Iya, jadi bener-bener ada terus loh. Jangankan pandemi, iya jangan di sini mungkin ya, di tempat saya banyak besar. Aku tiap hari ada pengumuman kalau lagi tiap gitu. hari sih enggak sih waktu itu. Pernah yang pakai ini APD itu yang robot. Iya, di sini. Iya benar di sini. Hazmat. Iya benar di sini tuh. Pakai apa namanya? Hazmat, ambulan semuanya di sini. Padang lihatnya di sini. Jauh ya. Di luar sana. Biasanya kan dekat-dekat semua. Pas itu ya jauh-jauhan terus dikawal. Berarti yang cuma ke situ yang pakai hazmat tok. Iya. Bahkan keluarga itu enggak ke sana. Enggak. Dan dari ambulan langsung. Itu pun yang disolatkan di masjid itu di ini aja jarak gitu kan. Yang nyolatkan tetap ustadz situ. Terus langsung ke sini. Diantar ke pakai mobil ambulan. Udah pakai. Nggak ada sempet. Tapi nggak ada perlawanan yang kayak di awal-awal itu loh. Diambil larang. Nggak ada. Kalau di sini dikawal sih TNI juga. Babinsa juga. Pernah di itu ini salah satu makam besar di kota Tegal ya. Di situ pernah saya ada temen orang tuanya meninggal. Ya COVID juga. Cuma yang lucu, memang yang makamin semua hazmat. Semua pakai pakaian ini semua. Teman saya ikut ke sana. Temen dan beberapa keluarga inti lah ya ikut ke sana tanpa pakai itu hazmat. Enggak ada. Kita teman-teman dan lain-lain nonton jauh. Jarak berapa puluh meter tuh jauh lah, pokoknya itu makam besar sih. Rampung ngobrol bareng. Yang pakai hazmat juga. Yang pakai hazmat enggak ya, teman-temannya tadi ke sana, keluarga intinya lah. Ngobrol Pak. Ya wis. Ya alhamdulillah aman. Iya. Wah, sore wah. Untuk taman sini kene ya. Iya, jarang-jarang metu iki lho tempatnya estetik nemen. Ya seneng, sama saya jogging lewat mono, soalnya pandangan sawah enak. Sawah, kanan sawah, kiri sungai. Apalagi kalau kan saya berangkat biasanya setengah 5, ya setengah 5 nanti. Enggak, maksudnya sore. Dan pagi ya. Sore. Nanti di sebelum jembatan jam 5 biasanya sampai lihat sunset bagus banget. Kalau sore sunset iya sunset bagus di sana. Kelihatan ini Brexitnya, kesananya kan kelihatan semua tol Brexitnya. Asli sunset tapi kalau sore itu jarang orang naik sepeda. Kalau Ahad pagi tuh rame banget sini. Iya. Sekarang masih rame. Kasih. Dari perumahan Kaligangsat sini jalur sana. Rame Pak, asli. Mau awal pagi-pagi ke sini aja balapan sama itu. Ini kan tadi yang jembatan ke kanan itu kan Sitokaton Sidapurna. Tadi masuk desa kan, setelah apa namanya, setelah tol kan ada belok kiri itu jembatan. Belok kiri ya, dan tadi lurus kan. Ya. Nah itu belok kiri itu tembusnya Sitokaton Sidapurna, Kalinyamat, Tegal Selatan. Nyoba wis ngeliat mono.
Iya, aku Kayak- juga kalau pulang malam itu lewatnya situ. Aku kalau Nggak mungkin iya. lewat malam itu nggak berani lewat sana. Iya, ini peteng langsung. Aku pas subuh misalnya jam 5 besi peteng Habis, pokoknya sebelum maghrib saya berani Pak, set sana. Tapi kalau setelah maghrib nggak berani lewat sana. ini lepas dari horor ya. Lepas dari horor lah ya maksudnya. Emang gelap maksudnya gelap. Gelap, nggak ada apa-apa. Bukan masalah horor, bukan. Tapi memang situ Gelap. bener asli cerita lagi ya. Apa itu? Itu orang di situ tuh sering. Jadi kalau malam itu diikutin, ada yang sambil terbang, ada yang asli ya cerita-cerita itu ya. Cerita, bener. Iya, jangan kamu berani banget lewat situ. Kenapa? Ya Allah, kemarin aja diikutin kayak gini, ada yang terbang, ada yang ciki kan. Ya bayangkan sebelah kiri tuh kali loh. Kalinya itu bener-bener kali serem Pak itu. Sari perbatasan. Dulu ada kisah buaya putih. Ada. Nah, Itu terkenal buaya. Apa maksudnya? Sarang buaya. Buayanya kayak kali gangsa emang pancen. Buaya, sarang buaya itu banyak sekali. Entah buaya Ini beneran. buaya benar apa buaya buaya darat? jadi-jadian juga ada. Enggak maksudnya kan ada istilah buaya darat, maksudnya buaya hewan, hewan, bener. hewan ada. Hewan. Oh. Ada dan juga itu kan pertemuan antara dua kali juga. Kali sini terus kali yang kali dari barat itu pertemuan Heeh. di bawah rel itu. Kan itu ada pertemuan kali dua sungai dan itu di situ angker banget. Ya Oh. ada buaya putih ya tadi bilang. Apa itu buaya putih? Buaya jadi-jadian dan memang sering cerita kayak gitu. Ada yang iseng gitu ngikutin terus dan juga ya banyak kan sih orang takutnya begal di situ. Iya, ini tuh yang saya Karena utamakan memang tuh. Ini. Mau kemana-mana nggak bisa, ke sana jauh, ke sini jauh, begal. Ke kiri sungai, ke Saya kanan pernah sawah. pernah pengalaman di situ. Serem Begal. banget. Bukan. Kira pengalaman begal. Jadi waktu itu ada keperluan. Waktu mau ke mana ya, mau ngambil sesuatu, kebetulan saya harus berangkat itu habis subuh. Sedangkan saya perlu sesuatu itu sebelum subuh. Akhirnya kita janjian. Keluar itu kan ada pom bensin Kali Gangsa. Ya. Kita janjian tuh di situ. Saya dari sini sebelum subuh sekitar jam berapa? Jam 4 lah. Kontak derep. Jalan tuh naik motor. Naik motor habis bangun tidur kan masih ini ya. Ambil motor aja, motor 2 kebetulan sama warna biru dua-duanya. Bensin masih banyak. Jalan seret. Pas di tengah-tengah tadi perbatasan antara Kali Gangsa dan desa ini, itu ada dari perbatasan. Mati mesin. Itu sebelum subuh, Pak. Sendirian. Kanan kiri, kanan itu sungai, ini sawah, sunyi banget, coba bayangkan. Tapi jalannya udah dibeton. Udah kemarin-kemarin kok nggak 2 tahun, setahun yang lalu. Jadi keinget cerita itu yang apa? kayak tadi yang cerita orang-orang horor iya. itu. Parno kan. Iya. Bener-bener akhirnya aduh apa? Baca bismillah lah, bismillah, baca ayat kursi sampai pokoknya kalau ada apa-apa adzan ya adzan, sampai adzan, Pak. Adzan di situ. Enggak nyala-nyala, udah di adzan ini enggak nyala-nyala. Sampai Motor metik apa motor? Metik. Metik. Beat waktu itu biru. Tak, aduh, masya Allah, nggak ada orang lewat tuh. Bensin tapi beneran nah, masih ada. Setengah, ada. kan udah banyak berapa Iya. liter. Cekak. Oh, nggak bisa. Ulang lagi pakai selah. Bisa jalan. Oh, iya. Alhamdulillah jalan. Wah, sebelum rel Iya. mau turunan Yang turun gerbang, ya. mati lagi. Astagfirullah, mati. Akhirnya telepon oh, janjian di sana. Pak, ini macet di sini. Bener-bener macet. Pak, tolong kesinilah ke jalan. Saya nunggu di sini. Jalan di situ. Ketemu di situ kayak COD, Pak. LCOD-an. Nah, dilala pas itu datang nyala, Pak. Ini bener-bener ngerjain nih. Kira bohong ya. Iya. Pak, bener Pak, tadi itu nggak nyala ini. Ini bener-bener nyala. Perlu didorong Mas sampai sana. Enggak, ini udah nyala kok. Saya muter balik kok ya. Orang dorong didengar udah mati mesinnya. Bener-bener asli nari mati. Lah pengen tak dorong Pak, mana di pancal lah ya. Cuman karena udah nyala kan, akhirnya ya udah Pak, sampai sini aja wis. Lalu balik lagi sana ke Tegal. Jalan. Di tempat yang tadi mati pertama, mati lagi Pak. Asli. Kiprimen bener-bener kayak anak sing ngerjani ya, ada parno kan. Sampai adzan subuh, Pak. Sampai adzan subuh. Masya Allah, kayak yang ini kene masa pandorong. Itu lumayan, Pak.
barang ngenteni suwe ana motor lewat sing kana sing dari arah Pantura. Iya. Motor apa begal apa ya coba apa tahunya itu motor orang mancing habis dari sana pantai iya, pantai apa pantai. namanya Randu Sanga pulang mandek Dikira begal loh. iya wah kenapa mas macet ma tolong didorong pancalin ke sana gitu. Wah ya pancalin sampai desa akhirnya dia lurus saya belok kanan nanti di sana rusak. Pak sampai sini udah rame kok. Apa makasih ya makasih. Jadi habis mancing dari situ. Dah set penasaran ke motor beli Islam. Nah kebetulan gak jauh dari situ ada pom bensin. Apa coba bensin ya? Coba wis tak beli bawa uang 10.000. Bensin eceran. Iya bensin eceran. Udah buka pagi-pagi udah buka. Pak bensin 1 liter set. Kakak jalan bensinnya berarti Indikatornya salah apa? indikatornya apa waktu itu aku belum tahu itu apa pulang nyampe ke sini cerita sama bapak ibu kamu pakai motor mana nggak tahu saya mau ini tuh bensinnya itu mati indikatornya jadi yang karena belum tahu itu mati di sana paranoidnya keluar semua giliran nyampe ke situ bener habis bensinnya sampai di adzan nih sampai bensinnya Setannya difitnah. itu karena setan gitu tapi karena bensinnya tank Nengkene laka wibawa difitnah dikayong asli pak cerita bener-bener barang yang ketawa kayak astagfirullah cuma bensin habis indikator diisi lagi tetap setengah aja nggak nambah nggak kurang ini bener-bener motor ngeprank aja ya, aku nggak tahu kalau itu rusak bener-bener nggak tahu kalau tahu mungkin aku nggak pakai motor itu karena ada 2 motornya sama-sama biru ambil kunci seadanya bener-bener itu mau udah mati ya bener bisa tuh Difitnah. dilale motornya nyok ya pada bukan madek nengkan Ya mesti diceritain wong anak ya. Jadi kayak di depan tuh banyak aduh ngakuis. bener paranoid sampai adzan sampai komat ya orang nyala-nyala guys Saya pengalaman kemarin Mister, ini paling baru nih. 1 pekan kemarin kayak nek. Ini di sekolah di kelas. Kunci saya ketinggalan ke kelas, di kelas kunci motor. Saya ambil ke kelas, terus turun. Nah pas turun, jadi saya itu karena sekarang punya GoPro ya. Saya sekarang punya aksesoris beberapa itu, termasuk colokan yang mau ke GoPro ini tak insert lah gambarnya kayak apa. Dan itu salah satu mountingnya saya jepit di tas. Itu nggak ada guncangan, nggak ada apa. Bahkan semenjak saya beli sampai sebelum itu mounting nggak pernah lepas sendiri, nggak pernah. Dan saya punya apa sih namanya baut lagi lah, itu banyak. Salah satunya tak baut di sini dan beberapa yang lain itu tak taruh di meja kelas saya. Saya keluar kelas itu ada suara jatuh. Suara jam 9 malam gelap KB. Suara kayak gituan jelas banget toh. Kayak gitu lah intinya. Apa ya? Kita lihat. Iya saya lihat itu jatuh. Cuma dalam pikiran saya apa yang di dalam dilempar keluar ya, mikir saya gitu. Aduh, kita lihat di tas kok nggak ada. Apa bener tak deketin. Iya bener tak pasin. Iya pas. Kok bisa jatuh loh? Padahal nggak kegeser, nggak sama sekali, nggak geser. Tapi jujur jatuh. Ini saya masih mencari penjelasan ilmiahnya. Oh nggak kesenggol-senggol sih. Dan bentuknya kayak skru baut ya. Iya skru baut itu. Nggak bisa diambil langsung, harus Nggak diputer bisa. ya. Iya harus diputer. Wong iya tadi semenjak beli sampai sebelum itu nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah keluar jatuhnya di kelas. Di luar kelas persis. Pas mau turun ke tetangga saya belok ini. Malam. Jam 9 malam. Saya mau pulang kan, kok kuncinya di 8A. Mau pulang lah di TU nggak ada di mana? Oh di kelas apa ya? Tak tahu di kelas, memang bener ternyata di kelas. Saya keluar, tetangga jatuh. Apa ya?
Ya, Tapi apa? Terang semua ya lampu. gelap. Gelap. Kalau jam Gelap. 8 ke atas 7 wis, habis maghrib wis gelap banget. Gelap banget. Udah gelap banget, sunyi juga. Enak lah. Apalagi buat yang suka menyendiri ya, payan yang suka menyendiri gitu. Ini mungkin cocok di sini. Cocok. Tapi maksimal jam 7, Pak. Apa? Itu malah ada lampu belajar ya. Bentar lagi nyala ini. Nah, kalau Bentar lagi nanti setengah 6 jam kurang bentar lagi nyala tuh. berapa menit, Pak? Topik. 17.23. Oh, balik. Balik wise. Di, Pak. Ya wis mengko misale apa Oke. mengko esuk Mister Mujahidin nang kene tak mampir wis. Ya, Oke lah, sering ini sering. cukup men. dulu Mister cerita tentang ini, cerita yang direkam ya. Nanti cerita behind the kameranya banyak nanti. Termasuk sebenarnya tadi yang dibahas kan ada tuh yang di situ yang eman-eman ya orang direkam loh. Enteng esuk main maning. Yang Kamu aja lucu, sekarang rekam bisa. Oh, tak kira. enggak maksudnya dicuplik aja tadi kan udah direkam buat topik. Iya. Ya, Pak Topik direkam tuh. Sini nih, tuh. Nih. Oh, udah ini. Ya, wis direkam kabeh. Nih. Ini di belakang kita Nih. ada kuburan. Udah nih lho, Wak. Iya, Nggak ada ular di sini. ulah. Ini tuh yuyu. Iya, Yuyu. Tapi tokonya bunder sih, Mis. Yuyu kan Iya, biasanya yuyu. anak gumpalan-gumpalan nih, Mister. Yuyu bule, Heeh. yuyu putih, kepiting Jawa. Iya kayak piting ya. Ini semua yuyu, tidak ada ular. Kalaupun ada ular itu ular biasa, ular banyu, ular banyu. Geli tapi lihat itu. Nggak, Honda banyak sekali ular apa. Paling di sini ada lenggarangan hewan. Iya, langgarangan ya. Yang kayak gini nih keluar nanti lenggarangan. musang. nanti. Musang, iya. Terus apa sih paling yang musang suaranya kayak bayi, ngerti orang? bayi? Nggak pernah dengar suaranya musang. Di pesantren itu yang namanya suaranya musang kayak bayi nangis. Oh, Santri dengar itu dikiranya apa ya? Wah, wah, gitu. Serius. Yang dengerin pertama ada yang dengerin itu suara cewek nangis. Ada yang dengerin lagi itu suara bayi nangis. Tergantung kuping. Tapi ketika saya dengerin, iya memang. Bahkan pernah sampai subuh pun suara itu masih ada di atas. di atas, iya di atap-atap itu. Dan alhamdulillah suara itu terpecahkan. Kalau nggak terpecahkan kan jadi penasaran ya. Ternyata suara musang. Oh, suara musang kayak kok bayi musang gitu. Karena ada yang nangkap sih, Pak. Pas itu dia ditangkapin musangnya. Ini sawo, ada sawo. Udah misalnya dipetik sawo. wowohan, Wak. Sawo dipetik udah. Pete asli pete. Ini nanam pete nih. Cuman belum gede aja. Pete yang buat masakan dicolet. Ini karena belum gede aja, nanti kalau udah gede kan pete asli. Yang gunung. goreng. Iya. Goreng. Oke, Mister. Oke, Terima kasih banyak. Siap. Ini Terima kasih. jajanannya juga luar biasa. Teh telang buatan Teh. sendiri. Homemade. Kita ini udah mau pulang nih. Kita Ayo. tutup dengan alhamdulillah. 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 Maghrib juga.